3 orang di hari ini. Bagi siapa yang sudah like dan komentar di channel kita, cek dong namanya siapa nih, dapat kopi nih dia nih. Siapa baca? Mantan terindah. Dia udah komen duluan ya. Artinya mantau lu selama ini. Satu ya, kedua nih, namanya siapa akunnya? Baca Pongo, baca lu baca Tumbal. Tumbalok ya. Ini yang kedua Daniel ya. Itu yang 3 orang ini dapat kopi dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Bang Haji Ipi, yang tentunya kali ini kita akan informasikan seperti biasa, yaitu 3 orang di hari ini. Bagi siapa yang sudah like dan komentar di channel kita, salah satunya wih, baca dong namanya siapa nih, dapat kopi nih dia nih. Siapa baca? Mantan terindah. Dia udah komen duluan ya. Artinya mantau lu selama ini. Satu ya, kedua nih, namanya siapa akunnya? Baca Pongo, baca lu baca Tumbal. Tumbalok ya. Ini yang kedua Daniel ya. Itu yang 3 orang ini dapat kopi dari saya untuk jajan. Jadi minta nomor rekeningnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, setelah kemarin kita habis syuting tentang curhat, hari ini juga curhat dari ibu-ibu ya. Kalau kemarin banyak kan gitu, sekarang kita coba kenalin diri dulu bro, nama lengkapnya, profilnya. Jabatan. Nama saya Bang Haji Imam. Walaupun belum pernah haji, nggak diajak haji sama ini tahun lalu, tapi persahabatan berjalan terus tanpa berhenti, tergerus oleh zaman apapun. Jadi panggilan saya Bang Haji Imam, calon haji. Calon haji. Jangan lupa daftar Haji Puroda tahun 2026, gaspol. udah promosi duluan ya. Oh gitu ya. Tinggal di mana bro sekarang? Yang pasti tinggal itu adalah di atas bumi di bawah langit. Oh gitu. Di atas bumi di bawah langit. Tengah-tengah. Oh pohon, berarti pohon dia. Enggak. Iya, tinggal di daerah Cipondo. Jadi dari kecil di Cipondo, lahir di Cipondo, jadi Betawi Cipondo. Gimana ketika saat ini kegiatannya apa? Ya saat ini kegiatannya seperti biasa, rutinitas biasa, ngopi, ngerokok, kadang dibutin orang yang kita berangkat, kadang kita ya ngajar, ya udah begitu aja. Ada undangan ngopi kemari ya ngopi, gitu. Anak berapa? Anak OTW 2. OTW 2, alhamdulillah. Gimana jadi bapak muda? Ya gak gimana bang, ya namanya hidup ya gak, jalanin aja. Dia gue lihat kayak mau curhat lu kayaknya. Siapa gua? Apa nih gua mau curhat? Kayaknya ada satu hal pernah lu curhat ke gue yang berat gitu.
Jadi bapak muda. Berat gue berkawan malu berat. Tapi lu ngejar gue mulu ya. Dia ngejar gue mulu tapi ya. Main apa segala macamnya. Ya, nggak ada yang berat bang kalau kita jalanin aja bang. Ya semua udah diatur sama Tuhan, tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan. Intinya itu adalah prioritaskan skala kebutuhan, bukan skala keinginan. Sebab kadang hal-hal yang kita inginkan itu belum tentu selaras dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya? Iya, contohnya hidup itu bukan untuk memenuhi gaya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya banyak orang sekarang mendadak miskin gara-gara hidupnya itu FOMO. Jadi kalau kita mau bergaul, kemudian kita menjalani hidup itu ya sesuai isi kantong kita. Dan orang susah belaga kaya, miskin jadinya entar. Iya. Gitu. Jadi takor ke sohor apa gimana maksudnya? Iya. Maksudnya nih lu contoh spesifiknya nih apa, lu ngomong global pada kehidupan lu sekarang nih gimana maksudnya? Iya, gue sih selama ini jalanin ya baik-baik aja, udah serahin sama Tuhan, mau enak mau kagak mau namanya hidup. Nah, kan mau enak mau kagak. Ini kalau bahasa mau enak mau kagak nih, berarti kan lu ada satu sebenarnya cerita hal yang nggak enak kan gitu. Yang gak enak itu artinya setiap orang itu pasti ada netizennya. Hidup itu pasti ada yang suka sama kita. Maksudnya lu yang nggak suka sama lu emang kenapa emang? Ya karena mungkin kita meniti karir itu dari nol naik satu tahap terus sampai di puncak tertinggi. Dia orang itu melihat saat ini bukan melihat perjalanan hidupnya di masa lalu. Jadi jangan protes kalau tidak tahu proses begitu. Dengan contoh? Ya dengan contoh orang kan proses hidup lain-lain, bisa jadi dia susah dulu, miskin dulu, kemudian dia berpacu dalam hatinya dia apa namanya, gua nggak boleh nih kayak gini terus, gua harus sukses dengan cara misalnya dia giat kerjanya bener ya kan, kemudian juga Kerja lu udah bener? siapa gua kalau versi gua mau bener. Versi lu? Iya, karena kan sesuai dengan tupoksinya. Tapi kalau orang lain kan belum tentu ngelihat itu dari kacamata yang benar gitu. Tapi kalau masalah yang lu keluhkan itu apa saat ini? Ya paling ini sih yang namanya hidup itu kan sekarang duit lagi susah nih bang. Itu Yesus. Ya paling masalah ekonomi. Nah itu maksud gua lu sampein gimana tuh? Apa yang bisa Nah, ya keadaan tadi kan ekonomi lagi susah. Iya. Terus bagaimana cara lu mengatur Iya, memanage? cara mengatur memanage ekonomi tadi. Bagaimana kita mempetakan ini skala kebutuhan. Seperti misalnya nih kita dalam bekerja mendapat rezeki, gaji itu dialokasikan pos-pos yang benar. Gitu loh. Apalagi di zaman sekarang kebutuhan mahal, ya enggak? Kemudian biaya hidup mahal, ya kan? Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur bagaimana ekonomi kita itu yang terbaik gitu loh. Contoh misalnya kita Contohnya? ya utamakan urusan dapur gitu, kayak misalnya urusan makanan. Kalau lu gimana ngatur istri itu, apa makan apa yang lu mau atau sistemnya suruh belanja dulu atau bagaimana? Ya enggak, kalau model dari gua nerapinnya begini. Ketika kita punya gaji, kebutuhan dulu tuh dipenuhin, belanja bulanan. Jadi biar napasnya agak tenang, belanja pokok gitu. Beras tuh nggak boleh kagak ada, setiap bulan harus ada, susu anak segala macam. Jadi sebenarnya istri soleha itu adalah istri yang bisa mengatur keuangan dengan baik dalam rumah tangga yang dikasih oleh suami. Jadi suami juga ngasih, jangan cepet. Zaman sekarang cepet nggak dapat apa-apa. Bisa punya gaji 2 juta ya 1.500.000, lakinya gope begitu. Gitu bang. Terus cara lu memanage kehidupan lu saat ini gimana? Maksudnya tadi gimana lu komentar lu? Apanya? Coba lu diperjelas. Maksudnya bagaimana? Kebutuhan lu? Ya kebutuhan kan urusan dapur bang. Ya harus disampaikan dong. Iya, jadi urusan dapur itu kayak tadi tuh beras, minyak dan segala macem.
urusan perut kita lah buat makan. Itu Iya. bisa kita alokasikan dengan benar belanjanya gitu loh. Setelah kebutuhan itu ada, ya kan kita bisa kalkulasiin mana yang ini urusan dapur, mana ini yang memang urusan buat selain daripada urusan dapur gitu. Itu begitu. Makanya ya itu semua istri yang ngolah. Jadi suami cuma nyari doang. Makanya istri soleh itu yang bisa mengolah keuangan suami. Itu begitu, Bang. Istri yang soleha yang bisa mengelola suami. Keuangan suami. merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami gitu. Tergantung suaminya sih. Benar nggak, bro? Betul. Biasanya kalau suaminya tapi kadang nggak bisa nyalain suami juga, Bang. Jadi Tapi nggak bisa nyalain istri juga, bro. iya, jadi artinya itu adalah bagaimana membangun komunikasi dalam rumah tangga itu dengan baik. Tapi Ya kan? katanya lu cekcok itu. Ini namanya berumah tangga pasti ada cekcok, Bang. Bisa. Nah, maksudnya gimana tuh? Seperti apa? Iya kan namanya kita berumah tangga itu menyatukan dua sifat. Enggak, contohnya lu cekcoknya kenapa? Gua tanya. Siapa? Bukan Iya, ceramah di sini mah. Bukan saatnya. Sekarang gua tanya lu. Jangan so dewasa depan gua. Lu tuh anak kecil. Gue gamparin. Gue tanya makanya. Sekarang curhat lu gimana? Maksudnya cekcoknya kenapa sih? Iya paling Lu nya egois. paling urusan Jadi laki. duit, paling urusan duit. Ya namanya hidup kan kadang-kadang. Ngopi kali bang. Lu nya Iya. kebanyakan di luar. Nah kan Nggak. keluar lah. Jadi terus maksudnya lu kenapa? Sama bini kayak sekarang ini. Umur kamu berapa? Saya 27. Nikahnya? Nikah? Apanya? Nikah? Nikah saya 2023. Berarti umur 25. Nikah lu umur 25. Sunnah Nabi, Bang. Istri? Tanda? Enggak, istri mudaan. 20. Ya beda, maksudnya beda 2 tahun lah. Tapi kan harusnya lu jadi laki tuh ke istri juga harus baik, jangan Lebih baik, Bang. Gue mau ngapain, bini gue mau ngapain. Lebih baik lah. tapi kok kenapa lu cekcok lu nggak ngalah sebagai laki-laki tuh? Nah, harus gue mengalah mulu, nggak ngalah rumah tangga berantakan. Laki tuh harus artinya begini, ngalah dalam porsi menyelamatkan rumah tangga. Kadang-kadang itu laki egois itu dia merasa benar sendiri, padahal kan istri di rumah udah ngurusin anak. nah kan dicapai itu. Ya iya, bahkan seorang istri kalau dia nggak punya kebaikan sedikit pun Kan kalau lu kerjaan ngopi yang doang. ngurusin anaknya itu udah bagian dari kebaikan. Kerjaan lu kan ngopi doang. Siapa gua? Ngopi doang kerjaan lu nggak Ya, ngopi mah ngapain. kudu. Kerjaan lu. Man syarabal gahwa zada aklu. Siapa orang yang minum kopi Nambah akalnya. ya iya. Kalau lu kan mah akal lu stuck aja segitu. Tergantung gaulnya. Lu akal bulus Kalau lu. gaulnya sama lu lebih hancur gua. Goblok. Tapi ya lu sama mertua tuh harus baik. Jangan kayak gitu dong. Harus hubungan baik. Gue kurang baik apa? Ya. Harus yang baik. Jangan kayak gitu dong. Kan yang kayak gitu mah lu. Gue baik, masih silaturahmi. Oh dong. gitu ya. Iya kita. Iya. Apalagi kita gimana caranya mengenang di mana tuh saunggan nih. Cielah mengenang Di aduh. mana tuh lah. Kemarin ya? Yang kemarin. Ya iya. Iya. Yang kemarin main ke sana. Masih kunyuk nih sering main. Deket kan ya? Ih, sering main ke sana. Begitu saudara. Jadi Tapi nikmatin lu hidup ini. dakwah itu jangan sampai putus terus kayak gitu. Majelis jangan lu mundur. Kenapa? Ya iyalah, itu menjadi rutinan Bang jalan. Iya. Jadikan dakwah itu sebagai cara kita untuk menggapai keridhaan Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Terus jangan sampai ya pokoknya lanjut lah. Apapun itu kondisinya Iyalah Bang. lu itu aja. rasain maju terus gitu. Kedengeran gak nih?
Angin bang, malam. Subhanallah. Tempe di mana bang? Siapa? SMP. Ngantren. Jangan ngantrin. Iya, Alia. Kan sekarang mah pesantren pakai sekolah. Kalau nggak sekolah nggak punya ijazah. Ya. Oh SMP SMA pondok. Iya. Kali di atas itu. Kalau jadi kalau untuk sebagai ayah, bapak ya kan, lu kan di usia muda nih, yang mungkin berarti curhatan lu tadi kan satu tentang bagaimana memanage istri ya kan, keluarga, keuangan. Terus apa lagi nih selain itu yang lu mau sampaikan? Begini bang, Apa kita ini sebagai orang tua, apalagi kita nih di usia-usia menjelang 30 tahun, itu tantangannya banyak. Kadang ada orang yang udah menikah tapi sifatnya seperti anak kecil. Ya ini bang ini ya. Iya. Enggak, ini belum selesai. Ya kan? Ada orang yang memang dia di usia muda tapi dia jati dirinya udah dewasa. Jadi sebenarnya kedewasaan itu timbul bukan dari apa yang umurnya gitu, tapi dari apa yang dihadapi selama kehidupannya. Beda kedewasaan orang kaya dengan kedewasaan orang yang di masa transisi, seperti dia nggak kaya banget, nggak muda banget, nggak kaya banget, nggak susah banget gitu. Jadi artinya begini bang, kedewasaan itu ditentukan bagaimana cara kita mengatasi setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Dan kemudian bagaimana caranya kita itu berpikir bahwasanya mengkaitkan semua ini dengan Tuhan yang Maha Esa. Seperti misalnya kehidupan itu dalam rumah tangga pasti ada cobaan. Pas hidup lu ngalamin yang sulit. Ya pasti, gue sampai nggak punya duit sama sekali bang. Benar, anak belum beli susu dan segala macam. Tapi gue yakin setiap Allah itu nggak bakal ninggalin hambanya yang taat kepadanya. Allah fi auni abdi makana abdu fi Ya, karena kita kan seolah-olah bah, ketika kita beribadah itu kita juga sedang menolong agama Allah. Intan surullah yang suruh. Kalau kita nolong agama Allah, ya Allah juga bakal nolong kita. Intinya itu keyakinan kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang manusia yang ibadah sama Tuhan, orang kafir aja ada rezekinya kan begitu. Apalagi kita orang beriman kepada Allah kan gitu. Sama buka pikirannya. Begitu. Setiap badai pasti ada pelangi, bro. Ya. Jadi walaupun hujan deras, setelah itu ada pelangi. Artinya apa? Akan selalu ada harapan, ada wish, gitu loh. Iya. Jadi nggak mungkin nih hujan terus atau panas terus. Kenapa? Hujan terus bisa jadi banjir, panas terus bisa jadi mati Iya. dengan Nah, kehidupan. kemudian dalam kehidupan itu ya kita misal sebagai anak lah, dan kita juga bakal udah punya anak gitu. Jadi bagaimana caranya? Ini ngomong-ngomong lu sekarang Pajero, Siapa gua? pasukan jenggot Rasul gitu. Iya. Salam. Coba lu lanjut. Jenggot deh. Gua mau cabut aja jenggot Gua nggak ini. punya jenggot. Dulu gua nggak punya jenggot bang ya. Beli aja bang sekarang Sofi pengen. Udah emang kalau bukan keturunan nggak alami. Iya. Gitu, Terus Bang. apa lagi yang mau lu curhatin sebagai Sebenarnya kita bukan bapak curhat muda? sih. Sharing aja gitu kan setiap. Ya lu mau sharing apa? Iya intinya tadi yang udah kita bicarakan tentang permasalahan kehidupan. Artinya begini bang. Ada nggak lu sampai ribut yang Ya enggak lah. Gue selama sekian tahun berumah tangga, gue berusaha untuk menghindari hal-hal itu gitu. Jadi itu kalau tergantung cara lu nih misalnya nih ini perempuan lagi tinggi, lagi ngomongnya lagi banyak tinggi. Oh kita Lu gimana kalau sebagai laki? begini sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Rasul itu nggak pernah marah bang sama istrinya.
Kalau dalam konteks berumah tangga, kemudian dalam konteks kepada pribadinya, lain dengan urusan agama. Kalau urusan agama, bahkan dikatakan Nabi matanya merah ketika berkhotbah tentang bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau dalam rumah tangga tuh Nabi nggak pernah marah. Ini kan bahasa lu doang. Ya enggak, Bang. Harusnya diterapkan juga dong. Begini. Gimana? Benar. Jadi begini. Ketika Besok kita hadirin istrinya. Beneran kita hadirin nanti istrinya di sini. Dia ngomong lagi kayak gini lagi bener ini. Iya. Lagi di belakang gini. Ini gue nggak istri soleha, Bang. Gue nggak dapat lagi kayak dia nggak dapat lagi kayak gue. Mana sih korek gue tadi? Korek. Terus maksudnya lu seperti apa sekarang ini? Ya gue sebagaimana biasa menjalani rutinitas biasa gue sebagai seorang pengajar gitu. Bagaimana cara kita itu sebelum kita mengenalkan tentang agama kepada orang lain, kenalkan dulu agama pada diri kita dan terapin dalam rumah tangga kita gitu loh. Jadi Rasul aja nih bajunya, kancingnya pada copot segala macam itu jahit sendiri, nggak pakai nyuruh bininya gitu loh, karena dia tahu istrinya itu capek dan segala macam. Jadi intinya balik. Maksudnya kalau lu apa hubungan sama lu? Sekarang gua tanya sama lu, apa hubungannya? Lah gue nyuci sendiri Bagus. segala macem. Nyuci sendiri terus, gua seneng nih. Ya iya, jadi Apalagi? artinya begini, kita dalam rumah tangga harus bagi-bagi tugas, jangan egois juga. Bini mulu semuanya bini. Ya ntar yang ada apa berantakan rumah tangga. Bini juga kan punya perasaan. Gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kita nih seorang laki-laki memposisikan diri kita itu sebagai ayah buat istri kita, sebagai teman buat istri kita, sebagai sahabat buat istri kita. Gitu loh. Karena kan ketika kita udah menikah itu kan ya sosok ayahnya itu pindah ke kita. Gitu loh. Ya intinya kesadaran sih. Dan satu hal yang terpenting, yang ngebentuk pribadi kita itu menjadi dewasa, bisa menyikapi segala masalah yang ada adalah apa yang kita baca, kemudian di mana kita bergaul, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan baik kita dengan orang lain, itu sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Jadi permasalahan itu kan kadang-kadang datang dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, kalau misalnya istri kita udah percaya sama kita emang benar, orang lain ngomong begini, dia nggak bakal percaya dengan omongan orang lain karena dia paling tahu suaminya bagaimana, gitu loh. Jadi intinya, contohnya misalnya si Anu laki lu diboncengin masih Anu begini. Oh. Itu kan salah satu masalah eksternal yang dari luar bisa menghancurkan rumah Bisa tangga. menggesek ya. Waduh, bukan gesek lagi, menghancurin itu. Tapi mah. kalau benar ternyata lu kayak gitu gimana? Kenapa? Misal lu benar terjadi kayak gitu. Ya enggak sih, kalau gue mah nggak begitu. Allah insya Allah nolongin gue dari hal. Allah. Ya iyalah. Gaji. Kalau laki-laki ada kecenderungan nggak sih? Kecenderungan nggak? Kenapa? Pastilah, namanya laki-laki nih mata ngeliat. Sekarang ibu misalnya telanjang, maaf ya, misalnya mana ada sih laki normal itu pasti punya hasrat. Tapi kalau dia udah bisa menguasai dan mengendalikan dirinya, dan dia ingat bagaimana jeripayah dia itu dalam rumah tangga terhadap istrinya, kemudian dia ingat bagaimana proses istrinya melahirkan usia, itu kan berperang dalam dirinya. Kalau dia ingat itu, kemudian dia bisa mengontrol, mengendalikan itu, ya hanya sekedar tidak untuk menikmati gitu loh, tapi hanya sekedar ya namanya hasrat laki-laki pasti ada lah gitu loh. Jadi lagi-lagi balik ke laki-laki sendiri, nggak bisa disamain laki-laki A, B, C, dan D. Kalau orang bilang semua laki-laki sama, belum tentu sama. Gitu. Jadi laisa syadidun bisur'ati, iya, walakinna syadidun yamliku nafsu indallah. Iya begitu. Kan dia baru sekarang Berarti ini kan itu tadi nafsu adalah lawama sufiyah mutmainnah. Nah ini berarti salah satunya adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Oke, berarti tapi kita itu kan bukan avatar The Legend of Aang gitu. Ini Bang, Air, udara, kita nafsu itu tidak akan bisa nafsu katifli, nafsu itu kayak anak kecil. Tidak akan bisa kita kalahkan dan tidak akan bisa kita tunduk Betul. kita hilangkan sampai kita mati. Kalau kita udah mati itu habis berpisah dengan nafsu. Betul. Jadi nafsu itu bagaimana kita
menempatkan nafsu itu pada sesuatu yang baik dan mengendalikan itu. Gitu loh. Seperti misalnya hasrat kita berhubungan dengan istri itu harus lebih besar dibandingkan hasrat kita memandang perempuan-perempuan di luar. Bagaimana caranya? Ya diri kita sendiri. Kita hadirkan aja istrinya, oke? Gitu loh. Oke, itu aja cukup dari kita. Kita akan hadirkan istrinya. Bagaimana kita akan korek tanpa sepengetahuan dia, ya guys ya. Stay tune dengan channel kita. Bang Haji P akan terus membongkar dan juga membuka dengan banyak hikmah dan mauizah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bro Imam yang sudah hadir. Saya selamat. Saya Muhammad Rify Murida dan Bang Haji Imam. calon haji. Calon haji. Diberangkatkan sama IPI. Amin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.